Pernah nggak sih berharap hidup itu ada tombol andonya? Atau mungkin cheat code rahasia gitu? Ternyata, ada loh. Hari ini kita bakal bongkar cheat code paling sakti buat sukses langsung dari orang yang dijuluki The MIT Monk. Gila kan? Dia ini berhasil meretas jalannya dari yang tadinya gelandangan sampai jadi CEO jutawan. Nah, kutipan ini ngena banget. Kita kan seringnya dibilangin kerja lebih keras, tapi jarang banget diajarin buat kerja lebih cerdas. Kode-kode ini tuh bukan jalan pintas yang instan ya, tapi lebih ke cara kita menavigasi hidup yang sulit ini dengan lebih strategis. Yuk kita lihat gimana caranya mengubah aturan mainnya. Ini bukan sekedar teori loh. Perjalanan luar biasa ini bukti nyatanya. Dari tidur di stasiun kereta di Mumbai sampai bisa memimpin perusahaan teknologi miliaran dolar, semuanya itu dicapai dengan apa yang disebut pemikiran prinsip pertama. Intinya, kemampuan buat memecah masalah yang super rumit jadi elemen-elemen dasarnya. Kredibilitasnya jelas nggak perlu diragukan lagi. Oke, siap buat upgrade? Kita bakal menginstal 4 pembaruan sistem operasi inti hari ini. Ini akan mengubah total cara kita memandang hidup, karir, dan juga kekayaan. Anggap aja ini peta jalan kita buat naik ke level selanjutnya. Oke, kita masuk bagian pertama. Tingkatkan OS pola pikir Anda. Ini adalah fondasi, kode dasar buat semua hal yang akan kita bahas setelah ini. Jadi sebelum kita menaklukkan dunia luar, kita harus kuasai dulu sistem operasi di dalam diri kita sendiri. Ada sebuah perumpamaan kuno dari suku Cherokee tentang dua serigala yang terus bertarung di dalam diri kita. Pertanyaannya simpel, tapi dalam banget. Setiap hari serigala yang mana yang kamu pilih untuk diberi makan? Dan inilah cheat code-nya. Otak kita itu, karena alasan evolusi ya, punya yang namanya bias negatif. Jadi secara default, otak kita lebih sering ngasih makan serigala yang negatif, yang isinya amarah, cemas, dan sebagainya. Tujuannya bukan buat jadi positif 100%, itu mustahil. Kuncinya adalah gimana caranya kita memenangkan pertarungan ini, walau cuma dengan selisih tipis. Caranya? Secara sadar, pilih untuk ngasih makan serigala positif paling nggak 51% setiap harinya. Sedikit demi sedikit, itu bakal mengubah segalanya. Nah, ini dia persamaan kebahagiaan yang revolusioner dari biara tempat dia belajar. Kebahagiaan itu ternyata bukan tentang punya lebih banyak, tapi tentang menginginkan lebih sedikit. Coba bayangin, Anda punya 10 barang tapi pengennya 100. Pasti nggak bakal bahagia kan? Tapi kalau Anda punya 10 barang dan cuma pengen 10, Anda akan merasa cukup. Jadi kuncinya bukan numpuk milik, tapi mengendalikan ingin. Lanjut, bagian kedua. Naikkan level karir Anda. Sekarang, kita akan menerjemahkan pola pikir yang sudah di-upgrade tadi menjadi momentum yang nyata di dunia profesional. Oke, 5 tahun pertama karir Anda itu soal membangun fondasi yang kokoh. Setelah itu, Anda ada di persimpangan. Pilih satu. Mau jadi spesialis yang jago banget di satu bidang atau jadi generalis dengan jangkauan yang luas. Cheat code-nya adalah jangan pernah terjebak di tengah-tengah. Zona abu-abu ini bahaya. Disitulah Anda nggak cukup ahli buat jadi pakar, tapi juga nggak cukup luas wawasannya buat jadi pemimpin strategis. Disitulah karir biasanya mandek. Ini mungkin kedengerannya agak kontroversial ya di zaman kerja remote sekarang. Tapi ini beneran. Panggilan Zoom itu terjadwal, tapi kesempatan itu seringnya enggak. Pertumbuhan karir yang sesungguhnya itu datang dari obrolan-obrolan gak terduga di lorong kantor, atau ide yang tiba-tiba muncul pas makan siang bareng. Kedekatan fisik itu menciptakan keberuntungan. Dan ini bukan cuma perasaan ya, ini data beneran. Angka ini nunjukin harga yang harus dibayar kalau Anda nggak kelihatan di kantor. Dengan kerja dari rumah, Anda bisa jadi mengorbankan hampir sepertiga peluang promosi Anda loh. Kelihatan di kantor itu bukan soal diawasin doang, tapi lebih ke soal membangun koneksi, membangun kepercayaan. Nah, itulah yang bikin karir Anda melesat. Ini nih, cheat code paling utama dalam karir. Pelatih eksekutif itu dibayar buat waktu mereka. Tapi kalau mentor sejati, mereka itu berinvestasi di masa depan Anda. Mereka peduli sama kesuksesan Anda, karena itu juga jadi bagian dari warisan mereka. Carilah orang-orang seperti ini. Mereka akan jadi akselerator terbesar dalam perjalanan karir Anda. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, bangun mesin kekayaan Anda. Gimana caranya mengubah kesuksesan karir yang udah kita bangun jadi kebebasan finansial jangka panjang? Lihat angka ini deh, 1,4 juta dolar. Kelihatannya mustahil banget kan? Tapi inilah keajaiban dari yang namanya bunga majemuk. Ini tuh hasil dari investasi rutin, misalnya di reksadana indeks seperti S&P 500 yang melacak 500 perusahaan terbesar di Amerika. Dan Anda lakuin itu sejak usia muda. Cheat code-nya sederhana banget. Mulai secepat mungkin, konsisten, dan biarin aja waktu yang bekerja buat Anda. Nggak usah pusing nebak pasar lagi naik atau turun. Yang paling penting itu, seberapa lama Anda bertahan di pasar.
Ini perbedaan yang fundamental banget. Gaji itu artinya Anda menukar waktu dengan uang. Jalannya lurus, aman, cukup buat bayar tagihan. Tapi ekuitas, itu artinya Anda punya sebagian kecil dari mesin pencipta nilai. Emang lebih berisiko. Tapi disinilah kekayaan yang bisa mengubah hidup itu diciptakan. Jadi berhentilah cuma jadi karyawan. Mulailah berpikir seperti seorang pemilik. Buat mengendalikan uang, Anda butuh kerangka kerja yang jelas. Nah, ini dia, Biro Investigasi Keuangan Pribadi Anda. Pertama, lacak setiap pengeluaran, lalu bagi ke dalam 4 ember ini. Kuncinya ada di urutannya. Pastikan dana darurat, esensial, dan ekuitas itu terisi sebelum Anda menghabiskan uang buat kesenangan. Inilah inti dari disiplin finansial, disajikan dalam satu slide. Dan akhirnya, kita sampai di bagian keempat, memainkan permainan tak terbatas. Bagian ini mengajak kita buat mendefinisikan ulang apa sih sebetulnya arti menang dalam hidup. Coba deh, renungkan ini sejenak. Warisan kita yang sejati itu bukan angka di rekening bank, tapi gema yang kita tinggalkan di hati orang lain. Nanti, kalau semua sudah berakhir, cerita apa yang akan mereka ceritakan tentang Anda? Nah, itulah permainan tak terbatas yang sesungguhnya. Saya mau meninggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Kita ini seringkali sibuk banget lari ke sana kemari, mengejar harta karun di luar sana. Tapi gimana kalau harta karun itu sebetulnya udah kita bawa dari awal? Mungkin kemenangan terbesar itu bukanlah mencapai garis finish, tapi justru berhenti berlari sejenak dan menyadari apa yang sudah kita miliki. Coba renungkan itu.